Baiki. Saya adalah guru pengajar bahasa Inggris di SMA 18 Bandung. Kali ini saya akan memberikan materi tentang anti korupsi sebagai bagian dari MPLS online di SMA Negeri 18 Bandung ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian anak-anak kelas 10 yang baru di SMA Negeri 18 Bandung. Walaupun dalam kondisi seperti kita tahu kita sedang ada dalam pandemi, maka seperti kita ketahui bersama, biasanya MPLS itu Anda akan diundang ke sekolah untuk mengenalkan lingkungan sekolah. Tapi dalam kondisi seperti ini, maka cara ini yang kita lakukan untuk tetap memperkenalkan sekolah. Nah, kenapa kita pilih tema anti korupsi? Karena kita tahu Anda semua akan menjadi agen perubahan di masyarakat 10 atau 15 tahun mendatang. Maka Anda harus mengetahui apa itu korupsi, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Korupsi ini berasal dari kata bahasa Inggris corrupted, corrupt. Corrupt itu artinya rusak. Nah, pengertiannya sendiri apa itu korupsi? Nah, pengertian korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, termasuk di dalamnya bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoral. Nah, kalau Anda di rumah, anak-anakku sekalian, taunya korupsi itu berarti ngambil uang orang dan lain sebagainya. Sebetulnya korupsi itu cakupannya jauh lebih luas dibanding itu. Kita akan jelaskan ya. Di Indonesia sendiri, korupsi itu ada 7 bentuknya. Ada undang-undangnya. Di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Nanti Anda akan lihat di slide-nya. Kemudian, apa saja sih bentuk korupsi itu? Pertama, adalah semua tindakan yang merugikan keuangan negara. Bisa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik itu secara pribadi atau secara berkelompok, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dengan menggunakan sarana yang ada. Yang kedua, korupsi juga termasuk di dalamnya kegiatan suap menyuap. Suap menyuap ini artinya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada semua orang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Anda pun termasuk bisa menghindarinya sekarang dengan cara Anda tidak menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan keinginan Anda secara mudah. Seperti itu. Lagi, yang selanjutnya adalah korupsi termasuk di dalamnya penyalahgunaan jabatan. Ini khusus untuk misalnya Anda nanti ketika masuk setelah selesai sekolah, lalu Anda kuliah, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalau Anda memegang jabatan tertentu, Anda tidak boleh menyalahgunakan jabatan. Jika Anda menyalahgunakan jabatan dengan sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akte, surat atau dokumen di dalam jabatan Anda, maka Anda masuk ke dalam seseorang yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian pemerasan. Pemerasan juga merupakan salah satu bagian dari korupsi. Pemerasan itu adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Kemudian bentuk korupsi yang lain adalah kecurangan. Kecurangannya seperti apa? Kecurangannya kalau misalnya ada seseorang yang sedang melakukan proyek tertentu, lalu perbuatan curangnya menggunakan material-material atau bahan-bahan yang kurang sesuai sehingga bisa membahayakan keamanan dan keselamatan negara, begitu, karena kualitas bahannya tidak sesuai. Kecurangan ini juga bisa terjadi kepada Anda, anak-anakku sekalian, misalnya kecurangan dalam hal waktu. Anda harusnya masuk jam 7 pagi, jam 6.45, Anda datangnya jam 7.30 atau jam 8, itu juga salah satu bentuk kecurangan. Atau misalnya pulang sekolah, Anda harusnya jam 3 pulang, Anda jam 2.30 sudah pulang tanpa alasan yang jelas,
maka itu juga masuk ke dalam kategori kecurangan. Lagi misalnya Anda dititipi misalnya sejumlah uang untuk kegiatan-kegiatan persekolahan, lalu Anda ambil sebagian untuk diri Anda sendiri, itu juga termasuk kepada kecurangan. Ya, jadi itu juga sama korupsi dan tidak boleh dilakukan ya. Lagi, bentuk korupsi yang lain adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika Anda nanti sudah menjabat, Anda punya jabatan, ketika Anda bekerja, tidak boleh melakukan pengadaan atau persewaan barang lalu menguntungkan diri Anda sendiri, itu juga termasuk korupsi. Nah, terakhir ini juga kadang tidak, ini bentuk korupsi yang paling tidak disadari, namanya gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Misalnya, Anda mau berterima kasih kepada seseorang dengan memberikan barang atau bentuk lainnya, itu namanya gratifikasi. Gratifikasi termasuk korupsi karena dianggap akan membuat penilaian itu tidak objektif. Anda menjadi punya kecenderungan terhadap seseorang karena hadiah yang mereka berikan kepada Anda, begitu. Nah, maka ini juga termasuk korupsi. Nah, gratifikasi itu dalamnya apa saja? Anda bisa memberikan bentuk uang, barang, diskon, komisi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk korupsi. Gratifikasi adalah bentuk korupsi yang paling tidak disadari karena di budaya timur kita merasa bahwa nggak apa-apa dong Bu, berterima kasih kepada orang, berterima kasih kepada wali kelas, berterima kasih kepada guru karena sudah mengajar kita, lalu Anda memberikan hadiah barang atau uang. Nah, kalau bisa tidak usah, karena itu akan membentuk kecenderungan terhadap penilaian seseorang, begitu ya. Nah, kemudian materi ini diberikan kepada Anda supaya Anda sebagai siswa baru yang suatu saat akan masuk ke dalam komunitas masyarakat, Anda memiliki nilai-nilai anti korupsi. Nilai yang ada di hidup Anda sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang anti korupsi. Apa saja nilai-nilai anti korupsi itu? Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Tujuhnya itu kesederhanaan. Delapannya keberanian. Yang kesembilannya keadilan. Dari kesembilan ini, kalau Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan Anda, maka Anda akan menjadi pribadi yang menghindari korupsi. Lagi, kemudian apa sih usaha yang sudah dilakukan oleh kita? Apa yang bisa dilakukan oleh kita bersama untuk memberantas korupsi ini? Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah edukasi pendidikan anti korupsi seperti ini yang sedang kita lakukan. Ini adalah edukasi atau pendidikan atau arahan yang kami lakukan supaya membentuk generasi yang anti korupsi. Yang kedua adalah memperbaiki sistem, baik sistem pemerintah, sistem masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penindakan. Penindakan ini berarti memberikan tindakan kepada orang yang memang sudah melakukan korupsi. Nah, kalau misalnya sekarang yang pertama, edukasi anti korupsi. Apa sih yang diharapkan dari pelatihan atau pendidikan anti korupsi ini? Yang pertama adalah Anda yang sudah tahu bahaya korupsi, maka diharapkan untuk punya integritas diri. Apa itu integritas diri? Integritas diri itu Anda punya tanggung jawab, Anda punya kejujuran, Anda punya nilai yang baik di dalam diri Anda supaya Anda tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan baik diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, pendidikan anti korupsi diberikan kepada Anda supaya ada teladan baik kepada adik-adik Anda nanti atau kepada keluarga Anda di kemudian hari. Lalu kemudian pendidikan anti korupsi juga akan
diperlukan ketika Anda nanti masuk ke dalam sebuah organisasi besar, lalu Anda akan memberikan sebuah budaya yang baik di lingkungan organisasi Anda. Nah, kemudian secara sistem yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem supaya kita punya sistem yang anti korupsi. Yang pertama adalah mengatur perundang-undangan, yang kedua memperbaiki cara kerja pemerintahan, lalu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di dalamnya adalah memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Makanya kalau misalnya ada seseorang masuk jabatan tertentu, dia harus melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat, lalu nanti setelah menjabat dia harus melaporkannya kembali. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintahan yang baik, sistem yang baik, baik di sekolah ataupun pemerintahan secara khusus, dia harus memiliki sistem yang baik. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Nah, ini sudah Anda rasakan. Anda adalah siswa-siswa yang masuk ke SMA 18 lewat jalur online. Kenapa kita pilih jalur online? Dalam jaringan, karena sistem dalam jaringan akan memperkecil adanya suap menyuap atau kontak orang per orang, sehingga mengurangi terjadinya korupsi. Begitu. Lagi terakhir yang harus kita lakukan supaya Anda menjadi generasi anti korupsi adalah Anda harus punya willingness atau tekad. Maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Tidak berarti Anda masih muda, tidak berarti Anda masih siswa, lalu Anda tidak bisa berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Sekecil apapun usaha Anda, sekecil apapun kejujuran yang Anda tanamkan dalam diri Anda, itu akan menjadi benih yang baik untuk memberantas korupsi. Sekarang Anda tinggal bangkit, lawan korupsi sekarang juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.